Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya Obe di kesempatan hari ini edisi 28 September 2021, analisa saham harian dan mingguan untuk besok hari Rabu Berkah 29 September 2021. Nah, ada saham-saham pada kebakaran, 70-an saham ARB, 140-an saham minus 3% lebih, tapi ISG-nya kok minus dikit. Apakah masih bisa lebih parah? Ke arah mana ISG? Nanti kita coba cek chartnya ISG. Lalu komoditas batubara dan CPO JOS. Saham-saham apa aja yang untuk besok dilirik, saham-saham komoditasnya. Mungkin buat teman-teman yang portonya kebakaran, khususnya mungkin karena nggak punya saham batubara atau gimana, saya ingatkan tetap selalu disiplin, sesuai trading plan aja. Kalau memang kita harus cut loss atau kurangin muatan, tetap disiplin sesuai plannya ya teman-teman ya. Di saat ISG-nya lagi harusnya kebakaran ya, ini harusnya kebakaran. Kalau nggak ada saham batu bara yang naiknya kenceng gila-gilaan, harusnya ISG hari ini hancur parah. Jadi kita apakah kita bersyukur dengan ada IDX energi yang naiknya gila-gilaan, atau justru karena IDX energi lah yang membuat saham-saham teman-teman yang di portofolio pada merah, pada switching semua ya. Jadi saran saya tetap kita follow the trend aja, jangan pernah melawan tren. Ingat ya teman-teman. Kalau big money atau market berkehendak batubara yang sektor batubara yang naik, ya kita ikutin aja, jangan kita melawan marketnya gitu. Itu saran dari saya. Nah, langsung aja pembahasan dulu untuk ISG-nya. Hari ini saya nggak panjang videonya karena emang saham-sahamnya pada merah. Kita lihat kok saham-saham yang terkenal kita. Nanti kita coba cek ISG dulu ya. ISG ya sesuai prediksi sih, sebenarnya dia bakal koreksi. Tapi apakah ketahan di 6096? Kemungkinan besar sih enggak ya. Tetap ada inflow asing walaupun penurunan seperti ini, tapi outlook saya dia akan tetap koreksi seperti biasanya. Kita udah terombang-ambing dari ya Juni lah. Juni kita selalu naik dibanting dan menurut saya ini wajar banget. Jadi teman-teman yang biasa trading harusnya sih udah terbiasa dengan kepentok di sekitar 6160-an, kepentok turunnya lumayan dalam. Beberapa kali lah 20 September kita ngerasain yang portofolio lumayan merah, hampir minus 1% lebih. 8 September juga minus 1%, hampir minus 1,5 ya, hampir 1,5 dalam. Kita udah sering kok ngalamin candle merah yang dalam. Apakah akan terjadi lagi? Sangat mungkin sih dengan kondisi market kita yang sideways. Kemungkinan besar dia akan koreksi. Sampai ke berapa? Menurut saya sih harusnya 6.000 masih ketahan. Tuh. Gitu ya. 6.000 masih ketahan harusnya. Lalu kita lihat saham-saham kita yang sering kita bahas juga hari ini pada merah. Tefas, ARB, YNCF gorengan. Gorengan-gorengan hari ini juga nggak banyak yang bisa dimainin. Yellow juga keren. Lalu Look pun merah. Dan banyak ya saham hampir 60-an 70-an saham ARB loh. Ini lumayan berasa ya dampaknya. Termasuk Arto koreksi lumayan dalam tapi masih ketahan di 15.000. Same pun juga koreksi dalam. BBHI, SCMA. Jadi ini banyak banget saham-saham yang merah. Jadi harus disiplin ketat, apalagi kondisi memang ISG-nya mungkin berkehendak merah. Apakah besok hijau? Menurut saya belum tentu ya. Mungkin bakal ada tarikan seperti kayak tadi pagi, ada tarikan hijau ke atas, tapi semakin lama akan ya merah lah, harusnya sih merah. Tapi kalau ketahan di nol selama besok gak bikin lower low, menurut saya sih masih oke banget. Apakah bisa kuat di atas 0,96 60,96? Mungkin sih. Mungkin besok akan ada hijau sebelum dibanting lebih dalam. Seperti akan begitu, teman-teman. Jadi tetap waspada untuk pergerakan ISG untuk besok hari Rabu. Tapi walaupun kita waspada, ada beberapa sektor yang bisa kita lirik untuk besok. Gitu. Nah, sebelum masuk ke watchlist-nya, kita bahas dulu stock pick tersisa yang ada di Instagram saya. Yang pertama langsung aja ya, ini langsung balik ke chart lagi. Yang pertama MMLP. MMLP so far ya kok koreksi tapi masih ketahan.
masih plan lah, masih sesuai plan. Jebol 605 out, masih udah masuk area buy. Jadi teman-teman yang mau spekulasi di MMLP apakah membentuk descending triangle masih bisa masuk itu untuk MMLP. Lalu berikutnya itik, ini gorengan juga, jadi high risk juga. Masih oke, cuma tadi mantul ya 308 ya gitu. Selama ngejebol 308 menurut saya ini masih oke. Ini untuk itiknya. Karena kalau dia jebol 308 menurut saya power buat naiknya jadi kurang dan kemungkinan koreksi lebih dalam gitu. Ini untuk itik ya so far apakah bagus? Karena dia sih kurang ya. Mungkin besok koreksi tapi semoga nggak jebol di 308 gitu. Kalau dari saya itik gitu. Boleh kurangin muatan. Kita ikuti situasi aja. Kalau besok nggak bisa naik lagi, nggak bikin high baru, menurut saya mungkin coba mulai kurangin muatan dulu. Kondisinya juga kayak gini. Kita fleksibel aja sebagai trader. Kalau besok nggak bisa nyentuh 320 mending out dulu aja nggak apa-apa kok. Gitu. Nggak harus dipaksa. Jangan dipikir kalau udah keburu nyelem terus nggak mau cepet-cepet keluar, kan sebenarnya bisa, kita bisa nyelamatin diri sendiri dulu gitu. Untuk itik sebenarnya masih oke kok, secara teknikal masih mulai up, cenderung mulai up gitu. Lalu berikutnya CCSI, ini koreksi lumayan dalam tapi memang sesuai predik ya, harusnya lumayan koreksi dalam. Dia harusnya retest support 560 sampai 535. Ini kita masih tunggu wait and see dulu ya. Harusnya sih besok dapat. Harusnya besok koreksi gitu. Tapi koreksi dia pun hari ini ya volume-nya juga lebih kecil daripada volume naiknya. Jadi sounds good untuk CCSI-nya masih bisa dipantau. Saat koreksi mungkin bisa serok besok. Lalu berikutnya ada Arto sama di atas 15.000 masih oke. Tapi volume kecil-kecil harusnya besok technical rebound sih. Gitu. Semoga dia bikin lower high masih bagus kok. Masih sesuai tren. Nggak patah trennya. Masih up gitu. Masih up lah, masih aman kok untuk Artonya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya BDMN kemarin lumayan big akum. Masih naik pelan-pelan. Oh, tadi naiknya lumayan kenceng ya. Nah, untuk BDMN so far sih masih lucu. Kalau menurut saya masih oke kok. Tapi memang kita tinggal nunggu momentumnya aja kapan dia naik kenceng lagi. Ini mungkin dia butuh sideways kayak gini terus baru nanti naik kenceng. Terus santai aja. Toh juga masih di atas falling wedge-nya kok. Masih oke kalau menurut saya BDMN-nya. Masih bisa di-keep untuk ya bisa weekly, bisa apakah mandi kayak belum tentu deh, weekly kayaknya. Lanjut lalu MPPA tadi sempat diguyur sampai ke 1000. Tapi kalau teman-teman yang buy memang masuk area buy 1000 sampai 1020 tadi congratulations udah cuman bisa hampir 45% gitu ya untuk MPPA-nya. Nah, saat tadi closing di 1060, apakah bisa dibilang breakout? Not really. Kita tinggal nunggu besok konfirmasi sekali lagi apakah volumenya meningkat lagi. Karena menurut saya sih harusnya ini harusnya sih bagus ya, good sign seperti ini. Harusnya. Cuma kalau tapi nggak menutup kemungkinan besok koreksi lagi. Sisi nggak tahu pemicunya apa MLPL-nya juga tadi sih kelihatan so far biasa aja gitu. Hari ini flat. Jadi belum ada perkembangan apa-apa di MPPA sebenarnya. Tadi sempat koreksi dalam. Lanjut kios ini masih wait and see aja. Dia masih membentuk descending triangle-nya. Belum break out atau breakdown selama di atas 1015 teman-teman masih bisa hold. Lanjut PTPP. Ini saham-saham slow ya. PTPP tinggal nunggu momentum lagi buat naik. Sabar dia selalu naik ke puncak gunung walaupun koreksi hari ini. Selama dia di atas sebenarnya udah hit target ya. Sebenarnya udah hit target tapi dia maintain di atas 1060 dan ini good sign. Kalau dia maintain terus di 1060 dan suatu saat mungkin hari Jumat mantul, naiknya bisa lumayan. Pastilah dalam coba kita cek dari weekly-nya deh. Dari weekly-nya oke kok tuh. Weekly-nya oke. Tapi hati-hati kalau nggak tembus 1100 gitu aja sih pesan saya. Tapi so far sampai saat ini masih oke kok. Tuh. Lanjut PTPP udah. Pegas juga saham slow. Hari ini dia nggak terlalu banyak gerak. Malah cenderung koreksi, sempat up. So far masih oke kok. Udah hit target juga 1150. Tapi masih long term masih ada ke 1270 sih.
harusnya kecapai. Terus untuk window dressing harusnya 1400 kecapai. Ini untuk pegasnya masih oke, masih bisa di hold, masih bagus. PRDA, Prodia. Ini masih selama di atas 7.000 masih oke ya. Ini ternyata cukup lambat. Saya kira dia bakal naik kencang, ternyata di sidewaysin dulu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Selama dia sideways maintain di atas 7.000 sih, kita bisa hold untuk PRDA-nya. Mungkin dia mau bentuk pattern lagi sebelum dia rally kencang, mungkin kita tinggal tunggu momentumnya aja sih. Gitu. PRDA masih bisa di hold. Lalu terakhir S1 nih, S1 pelan-pelan aja ya. Hari ini flat, tapi so far naik-naik ke puncak gunung Cobra, naik-naik terus lancar jaya gitu. Pelan santai aja yang di S1. Oke. Itu untuk pembahasan di stock pick nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak perubahannya. Paling kita ada sempat cut friend ya. Untuk yang friend sebenarnya ini bisa falling wedge, kemungkinan ke arah falling wedge ya. Mungkin teman-teman bisa tungguin di 105 104. Tolong yang masih hold, tolong benar-benar batasin di 103 karena kalau 103 jebol udah nggak ada support. Ini supportnya udah bolong. Jadi please hati-hati yang trading di friend. Saya jujur udah buang semua tadi. Tadi kan nggak mampu nembus ke 114 pun nggak ketahan ya. Dia malah ke 110. Jadi udah saya buang dulu. Kalau memang nanti terjadi falling wedge bisa jadi, tapi ke arah 105. Mending besok coba SOS terus buy on weakness. Saran saya gitu sih. Karena telekomunikasinya pun juga ikut keguyur karena rotasi sektor. Tebik misalnya, tebiknya flat. Lihat flat. Kalau Excel gimana Excel? Kemarin penggeraknya kan Excel ya. Oh, Excelnya lumayan kok. Lumayan Excelnya. Bisa aja, ini lucu nih Excel nih. Mantul. Tuh, Excel mungkin besok juga bisa dilirik. ISAT, telekomunikasi menurut saya masih belum. Mungkin belum, tapi akan kayaknya deh. Akan harusnya. Harusnya bisa naik juga. Justinya koreksi parah. Chen. Ya ini koreksi parah juga. Jadi banyak yang keguyur. Chen, Asa juga tadi keguyur ya. Jadi lumayan pengaruh si batubara, si indeks energi ini ngoreksi banyak banget saham. Termasuk saham-saham gorengan juga hari ini nggak banyak kok yang bermain gitu. Tapi ada beberapa yang bisa dilirik untuk besok. Nah, kita langsung aja masuk ke watchlist. Ini watchlist buat besok, jadi teman-teman bisa dicatat atau di screenshot. Boleh. Ini ada beberapa yang bisa kita tradingkan di kolesterol, gorengan pun juga bisa, dan saham-saham pilihan untuk lumayan jangka panjang. Oke, langsung kita ke saham-sahamnya. Nanti untuk kan ada beberapa sektor. Saya bahas mungkin per sektor dulu aja ya, biar sekalian ya, biar enak. Pertama, saya bahas batubara dulu. Ada beberapa batubara yang menarik, salah satunya Adro. Adro ini dia patahin downtrend dari sini, dari Oktober 2018. Jadi udah 3 tahun. 3 tahun dibikin rounding, akhirnya patah gitu. Dengan harga coba saya jadi penasaran harga batubara Newcastle. Batubara udah keluar belum harganya? Oh belum ya. Terakhir kan dia emang benar-benar kencang banget nih batubara. Jadi teman-teman jangan kaget. Bandar pun juga mungkin udah akumulasi dari bulan-bulan lalu. Kita bulan kapan ya? Bulan Juli kita udah pernah bahas kok tentang batubara. Dan saya breakdown hampir semua chartnya, Harum, Adro, Indi, ITMG itu kita breakdown bareng-bareng di grup. Dan mungkin baru tuanya sekarang-sekarang gitu, baru bandarnya baru benar-benar naikin tuh sekarang. Naik 7%, tapi apakah besok naik lagi? Kemungkinan, cuma nanti kita tetap update aja ini. Kita bareng-bareng pantau. Kalau dibanting itu hati-hati, tapi kalau naik lebih kenceng lagi, kita bisa manfaatin buat kenaikan harga saham batubara besok. Nah, untuk beberapa saham batubaranya kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Adro.
dia breakout dari sideways 3 tahunnya, downtrendnya ya, kita bilang ini downtrend line-nya, dan breakout targetnya jujur menurut saya sih harusnya jauh banget ya, harusnya jauh banget dengan trend, karena target berikutnya itu harusnya daerah sini 2000, harusnya bisa 2000 kalau menurut saya mah Adro, soon or later nyampe harusnya 2000, atau nggak minimal nggak usah 2000-nya deh, kalau 2000 takut nanti jadi resisten kuat. Di sini 1950 menjadi target selanjutnya untuk Adro. Lalu target berikutnya kalau tembus 2135 itu bisa jadi target. Nah, simpel aja 2300 deh. Dan ini perjalanan masih, menurut saya ini masih panjang. Tapi hati-hati dia ninggalin gap daerah sini. Buat swing silakan tunggu antri kalau dia ada teknika rebound. Tapi kalau untuk copet sih silakan. Ini sekarang cenderung lebih cocok untuk dicopet sebenarnya. Targetnya juga cukup tinggi ya, harusnya nggak setinggi ini, mungkin juga ada isu buyback. Kita belum tahu isu buybacknya sampai ke 2200 kah beneran. Nah, kalau sampai 2200 harusnya itu menjadi targetnya 2200, dan itu jauh banget. 1700 ke 2200 itu sekitar hampir 30% gitu, lumayan banget tuh Kadro. Lalu berikutnya bos, ini bos gorengannya, dia breakout dari sini dulu, dia breakout daerah 102, 118 pun di breakout dan closing di atas 118. Menurut saya ini oke banget dengan volume yang tertingginya ya, sejak kapan nih? Dia tertinggi sejak panjang. Mungkin ini tertinggi dia dalam sejarah untuk bos. Tapi saran saya buat copet. Selama di atas 118 dan 102 ini masih sangat layak buat copet. Target selanjutnya ya untuk resistennya mungkin bisa dipatokkan di sini 132. Lalu berikutnya ada daerah sini 141, lalu 160. Ini jadi target-target berikutnya untuk bos kalau besok mau dicopet. Hati-hati kepentok daerah 132 karena berkali-kali dites. Jadi ini support kuat. Sisanya ya support nggak terlalu kuat. Tuh, 132 ya untuk bos. Lalu untuk batu bara mungkin kita bisa lihat Doit juga. Doit dia juga breakout dari 330, target kenaikannya simple 330, 360 harusnya kecapai. Harusnya ya dengan breakout sideways yang di sini. Di daerah sini sideways-nya ini harusnya bisa ke 360 gitu. Oh ya udah hit juga sih tadi sebenarnya 360 368. Apakah besok kalau mau entry nunggu 330, tapi selama dia di atas 322 menurut saya ini masih bisa di hold untuk swing pendek gitu, atau untuk copet lah boleh. Sama di atas 322. Lalu berikutnya Harum ini yang salah satu yang mulai duluan ya. Dia naik mulai duluan. Ini saya hapus. Dia all time high kemarin 8375 itu menjadi targetnya. Tapi kalau udah tembus, ini targetnya udah nggak terhingga. Powernya masih ada, tapi volume mulai melemah. Mungkin hati-hati. Emang di sini juga ada tren. Di sini emang ada tren lain yang ada garis putus-putus di sini. Jadi mungkin akan sideways beberapa lagi, tapi selama maintain di atas 7,5 menurut saya ini masih oke banget, karena 7,5 itu daerah all time high sebelumnya gitu. Oke, harumnya masih oke banget buat di hold. Targetnya jujur ini ceban kalinya 10.000 kali ya, karena ini all time high, jadi targetnya pun juga paling dari Fibonacci. Kalau Fibonacci dari sini ke sini pun targetnya 9.000, jadi harusnya di area 9.000 sampai 10.000 itu target untuk Harum. Lalu untuk Indi juga breakout, tapi dari ini ada breakout trend channelnya, waktu itu kita udah gambar. Ada breakout juga di 1750 dan sekarang lagi akan mencoba testing area resisten di daerah 2000. 1935 sampai 2000. Kenceng banget panahnya ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli mungkin bisa di daerah di 1750 sampai 1710 ini bisa menjadi area baik kalau untuk swing, tapi kalau untuk copet silahkan banget. Selama di atas 1700, patoknya ini 1700 atau nggak 1645, teman-teman masih bisa hold untuk target 1935. Lalu kalau sampai breakout dari 2000, ini sejarahnya berikutnya adalah di sini 2200. Nah, by the way ngomongin batu bara, apakah dia akan kembali naik kenceng? Batu bara kan pernah naik kenceng banget ya.
seperti ini. Apakah bisa seperti ini? Menurut saya sih mungkin banget. Nanti mungkin teman-teman bisa cek cari jangka panjang, tapi saya ngomongin ini paling jangka pendek sampai at least seminggu ke depan atau enggak sampai Jumat ini dulu ya. Nggak terlalu panjang. Jadi sementara targetnya kita kesini dulu. Yang masuk akal dulu lah. Tapi kita nggak tahu apakah nanti sampai setahun penuh itu akan naik kenceng karena emang kita kan ini batubara termasuk lagging ya. Dia batubara udah naik kencang duluan tapi saham-saham kita baru naik sekarang gitu. Dari kapan nih batubara kita udah bahas juga kan sebenarnya. Gitu. Lanjut ITMG ini hampir nyentuh target. Dulu kita swing daerah sini. Daerah sini nih kita swing. Sekarang udah mau nyentuh 20.000 hampir. Tapi volume oke, candle oke banget. Jadi besok harusnya bisa naik lagi. Target masih 20.000. Kalau 20.000 tembus, harusnya target berikutnya adalah sekitar di sini. Ada gap. Nah, area 23.500. Berarti ini lumayan jauh ya, 10%. Hampir 15% lebih. Itu untuk ITMG. Untuk buy if breakout 20.000 boleh sebagai angka psikologis atau enggak teman-teman bisa tunggu swing. Kok ini tapi swing belum tentu besok ya. Swingnya ke arah 17.000. 17.700 menjadi area swing. Selama di atas 17.000, menurut saya ini ITMG masih ada power sangat kuat untuk naik. Tapi saya sih jujur berharapnya kalau tipe-tipe kayak ITMG itu ada polanya, ada patternnya, nggak naik kenceng kayak gini. Coba kalau dari sini apa emang udah hit atau belum ya? Ya harusnya sih udah hit sebenarnya, harusnya udah hit. Tapi kelihatannya mau lanjut nih kalau kayak gini, candlenya kayak gini. Mungkin besok masih bisa ke 20.000. Itu untuk ITMG. Lalu MBAP juga termasuk ya. Dia dividennya tinggi 25%. Jadi nggak heran kalau 2 hari terakhir loncatannya tinggi, volumenya makin oke. Apakah besok masih copet? Ya. Ini volumenya makin meningkat, candle makin bagus. Apakah all time high? Enggak ya. Memang next target ke arah 4.000. 4.000 sampai 4.400 ini jadi target berikutnya untuk MBAP. Selama dia di atas ini 3.500 masih oke buat dicopet. Selama dia nggak bikin lower low masih oke banget. Setahu saya ini volumenya juga sebenarnya nggak terlalu besar, tapi ingat jangan sampai teman-teman kena dividen trap ya. Dividennya ini 25%, sekitar 25%. Jadi termasuk besar banget. Hati-hati, jangan sampai kena dividen trap, oke? Batubara apa lagi ya? PTBA. Nah untuk PTBA ini juga kita udah sempat bahas, dia breakout dari sideways-nya daerah sini nih. Ini sideways lebar 2.400 sampai 2.000. Ini kemungkinan target dia 2.800. Target realistis dia 2.800. 70 lah sekaligus di situ ada resisten. Tapi tembusin dulu 2.650 dan ini bagus banget PTBA itu. Jadi untuk buy kalau break 2650 boleh atau enggak selama di atas 2510 atau 2500 teman-teman masih bisa hold. Buy di area sini aja boleh. Di sini ada 2580 menjadi area kuat. Selama di atas 2510 masih oke. Target 2870, lalu berikutnya terjauh 3200. Itu untuk PTBA-nya. Lalu lanjut batubara terakhir paling ini yang relate UNTR traktornya. Dia breakout lagi dari 23.750. Ini lucu banget. At least target normalnya ya. Ini normalnya. Itu harusnya ke 25.000, 26.000. Harusnya daerah sini. Target realistis dia daerah sini. Kita pasang realistis 25.000, 26.000 ya. Kalau kecapai lucu banget. Kalau tembus lagi 28.000. Jadi jauh banget. Silahkan mau buy di area 23750 boleh. Tapi hati-hati di sini ada gap. Jadi soon or later sebenarnya bakal ketutup. Gap ini soon or later bakal ketutup. Jadi hati-hati juga. Jangan lupa siapin dana juga di area 23.000 untuk fresh down. Itu untuk batubara. Lalu lanjut untuk CPO-nya Ali ini breakout. Di sini ada sideways. Mau dibilang up and handle boleh. Target kenaikannya at least dia target realistis dia harusnya ke area 10.450 boleh. Ini menjadi target realistis. Kalau untuk swing bisa teman-teman bisa buy di area 8.850
Pasang stop loss daerah sini boleh. 8.600 jadi area cut loss. Teman-teman mungkin bisa cicil mulai dari area 9.100 sampai 8.850. Target 10.450, 11.200, 12.300. Lalu untuk sawit berikutnya mungkin BWPT. BWPT ini lucu tapi masih down sih. Menurut saya ini masih down. Koreksinya lumayan dalam dibanding sama sawit yang lain. Apakah reversal belum ya dibanding Ali? Kalau Ali kan kita lihat dia udah mulai bentuk pola reversal. Tapi kalau untuk BWPT ini masih downtrend. Kalau saya tungguin kalau dia breakout dari sini. Dia breakout dari 81, target berikutnya harusnya realistisnya ke area sini 93. Jadi selama nggak tembus dari 81 menurut saya ya dia masih down. Hati-hati di prank ya. Kalau kayak gini nih kita masih perlu hati-hati di prank. Tapi volumenya oke, volume kenaikannya oke. Tapi volume kenaikan besoknya ARB. Hati-hati. Oh nggak ARB. Ya merahnya lumayan dalam juga. Jadi koreksi lumayan. Jadi hati-hati buat BWPT belum belum confirm dia bakal naik. Hati-hati kepentok. Oke, lalu berikutnya CSRA ini juga sawit. Besok harusnya masih bisa naik dengan volumenya oke. Kalau untuk swing bisa beli di area 350, 354 boleh. 350, 354 ya. Jadi area buy. Pasang stop lossnya daerah sini. Jadi selama dia di atas 340 menurut saya ini masih oke banget buat di hold. Lalu targetnya kita tetap masih 400. 400 ini area kuat, hati-hati kepentok lagi. Berikutnya yang terjauh 466. Gitu. Ini untuk CSRA-nya. Ini salah satu sawit juga. Lalu selanjutnya DSNG apakah ini masih sideways? Yes, tapi harusnya naik ke area 575. Selama di atas 495.500 teman-teman masih bisa hold. Gitu. Patokannya 500 gitu. Jebol 500 mending out. Mau buy di area sini 515 target 575 dulu. 575 tembus baru naik kencang ke area 650. 650, 675 boleh gitu. Ini untuk DSNG-nya, lalu berikutnya L-shape. Naiknya kencang juga, dia breakout dari sideways. Nah, ini saran saya sih kalau lebih baik kita cari yang udah breakout tuh baru kita lirik. Apalagi volume-nya oke banget. L-shape ini ya masih waktu itu pernah lebih tinggi. Besok bisa manfaatin kenaikannya lagi sampai ke area harusnya sih besok menuju ke 1275, tapi hati-hati kepentok. Untuk swing teman-teman bisa mungkin cicil di 1185 bisa dicicil. Lalu cicilan terakhir batasin di daerah 1150. Jadi selama di atas 1150 menurut saya ini masih oke banget. Target masih ke 1275, lalu berikutnya kalau break bakal tes ke 1420, kalau break lagi ke 1600. Ini untuk L-shape-nya. Oke. Lalu lanjut palm ini juga termasuk sawit. Apakah breakout? Ya, di sini. Nih daerah sini. 468. Di sini bawahnya kan di sini 442. Jadi kenaikannya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Target masih nutup gap ke arah 494 di sini. Target berikutnya. Kalau sudah ketutup harusnya nanti akan mungkin ada goncangan baru nanti lanjut naik ke area 530. Itu untuk palmnya. Kalau yang mau spekulasi buy dekat 468, pasang stop loss daerah sini 458. Itu untuk palmnya. Lalu berikutnya SIM juga termasuk sawit tapi dia lebih ke pengolahannya ya. Hasil pengolahan sawitnya ini oke. Apakah breakout belum? Bisa spekulasi buy on breakout di 458. Kalau 458 ditembus harusnya ke arah gope, ke arah 500. Tapi lebih baik nunggu breakout. Selama di atas 440 teman-teman mungkin masih bisa cicil buat swing beli. Kalau teman-teman beli 440 harusnya targetnya itu ke arah 460-an. Gitu. Ya daerah sini. Daerah resistance kuat di 470 harusnya. Oke, itu untuk SIM-nya. Lalu SSMS.
Sawit lumayan ya, ada 3 lagi. SSMS ini apakah sudah breakout belum? Ini downtrend channel kelihatan tapi udah mulai ke arah sideways, kemungkinan dia akan naik. Kalau saran saya tunggu tembus di 895. 895 tembus, target harusnya ke 1075. Ke 1075, 990 di sini ada area target juga. 1000 lah, 990. Oke. Selama dia di atas ini teman-teman masih bisa hold. Jadi kalau di bawah sini harusnya mending dibuang dulu. Takutnya turunnya lebih dalam. Tuh, takutnya teman-teman terombang-ambing sideways, itu masalahnya. Gitu. 845 lah batasin. Oke, itu untuk SSMS. Untuk TAP G ini naiknya oke. Apakah akan mematahkan downtrendnya? Coba kita cek. Break bisa dibilang breakout, oke, volumenya meningkat. Ada tanda-tanda reversal. Untuk masuk entry, menurut saya selama di atas ini, selama di atas 600, teman-teman masih bisa hold. Targetnya saya coba bisa bilang 745 800. Sama di sini. Mungkin di sini ada resistance kuat juga. 675. Lumayan sih, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masih bisa dimanfaatkan selama di atas 600. 600 soal area kuat juga. Beberapa kali kita jadi dites sebagai support resistance. Terakhir TBLA dari CPO, apakah ini sudah breakout? Belum. Buy on breakout daerah 850, target ke arah 930 bisa daerah sini. Target realistis dia 930. Batasin kalau dia jebol dari turun di 820. Ini buy on breakout ya, buy on breakout 50, batasin 820. Oke. Itu untuk sawit-sawitnya. Lalu paling sektor oil juga besok teman-teman bisa lirik. Akra beli di daerah 3960 boleh. Atau tadi low-nya 3980. Coba kita naikin besok ke 4000. Buy di 4000, target masih 4200, 4500, batasin di 3880. Lalu berikutnya Elsa hari ini koreksi. Tapi masih hijau. Koreksi masih hijau, masih good. Masih ada power buat naik. Teman-teman besok mungkin bisa buy di 300, target ke 354. Ini untuk Elsa, masih oke banget. Lalu lanjut sama Medco ya. Medco ini yang menarik sih. Kalau menurut saya Medco menarik. Dia baru breakout dari 530. Jadi kalau teman-teman bisa buy area 530, kan dekat, nggak terlalu jauh. Kalau dikasih ke 530, silahkan buy. Target 590 sampai 640. Itu untuk Medco-nya. Selama dia di atas. Kalau beli di 530, pasang stop loss di 510 aja boleh. Itu untuk Medco. Momentumnya untuk komoditas masih ada kok. Coba kita cek US Oil-nya deh. US Oil-nya juga meningkat ya. Meningkat terus. Sekalian tadi CPO-nya juga ketinggalan. CPO sebenarnya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu naik, tapi mungkin karena momentum juga. Naik di sini kan kita nggak kerasa gitu. Yang daerah sini. Gitu. Lanjut untuk oil, untuk dari saham-saham perminyakan ini aja ya. Kan ikut momentum juga untuk saham-saham komoditas, tapi kalau untuk yang lain timah seperti tins masih belum karena koreksi juga kan. Komoditasnya Antam, kalau dari nikel juga hati-hati jebol 2240 out. MDKA juga hati-hati kalau jebol dari 2540. Paling kalau dari komoditas itu dulu. Besok batu bara, oil sama CPO bisa teman-teman lirik. Lalu ada beberapa saham lain yang mungkin saya perlu mention. Agi ini lucu banget, hit 1475. Kalau 1475 ditembus, harusnya area target berikutnya itu ke arah sini 1670. Terjauh realistis 1670 ya. 1650 dulu deh, sesuai panah deh. Saya gambar panah tapi nggak ada garis. Nah, 1650 dulu ya untuk Agi. Lalu mungkin best juga besok bisa buat copet aja. Buat copet, target berikutnya harusnya ini all time high ya. Harusnya ini best all time high. Bisa buy on breakout 1315. Targetnya harusnya ke area 1400 1500. Target berikutnya best. Tapi hati-hati volumenya nggak terlalu liquid. Lalu Bukalapak juga bisa dipantau. Ini dibenci
sama lokal tapi dicintai oleh asing. Kalau break dari 900 dan kuat, ini harusnya target berikutnya ke area 965. Balik lagi ngetes double bottomnya, apakah bisa hit atau justru bikin sideways berikutnya. Penentuan di sekitar 965 sampai 955 itu buka. Lalu Cak juga besok bisa buat copet. Ini dia baru mantul DRB. Pasti 97 ya. Kemarin garis kemarin. Apakah besok masih bisa dicopet? Iya, target 121 dulu, lumayan 10% ya. Gitu. Tapi hati-hati kalau besok nggak bikin higher high. Takutnya koreksi lagi. Takutnya ini hanya dead cat bounce. Tapi so far dari volume oke. Tapi dari momentum ya masih tanggung-tanggung. Jadi kalau saya bisa nunggu buy on breakout di 121 atau copet aja boleh daerah sini. Harusnya sih besok masih ada power buat naik. Lalu untuk cas ini copet aja juga naiknya terus pelan-pelan. Ya teman-teman bisa buy kalau besok daerah 474 harusnya dapat. Tapi buat copet aja ya saran saya ya. Jangan ditinggal sama gini. Disiplin ketat mungkin stop loss 2 sampai 4% lah. Oke. Lalu berikutnya fire. Ini bahannya sebenarnya batu bara juga, tapi ini terlalu gorengan buat saya. Copet aja ya. Target 650. Lalu 710. Ini buat copet. Selama di atas 565 teman-teman masih bisa copet. Tapi kalau di bawah itu saran saya out dulu. Hati-hati. Oke, jangan disangkutin. Saham-saham seperti ini. Takutnya sangkutnya lumayan lama. Naik kenceng. RB gitu. Jangan sampai nyangkut di saham seperti ini. Lalu lanjut masa juga ini salah satu big capsnya di cyclical ya, makanya kita lihat mungkin hari ini sektor indeks energi sama indeks cyclical itu juga masih jauh, sisanya lumayan koreksi. Untuk masa juga volumenya hati-hati, volumenya nggak terlalu gede, buat copet aja sih. Jadi kalau teman-teman yang nggak kebiasa trading di saham yang volumenya kecil, coba jauhin dulu aja nggak apa-apa. Tuh. Lalu berikutnya PPGL, ini saham akselerasi, teman-teman bisa copet juga, buy di area merah, tapi target cuma 10% gitu. So far sih oke. Ini mungkin besok masih bisa naik. Volumenya oke soalnya. Tapi bentuknya doji. Jadi kalau besok nggak bikin higher high, hati-hati. Takutnya reversal. Gitu. Esger ini menu sore tadi. Bisa copet juga. So far saya melihat volumenya oke. Candle juga oke. Besok masih bisa naik, target ke 1000. Psikologi saya dulu. Apakah ini all time high? All time high-nya di area sini. 940. Itu untuk Esgernya. Ini buat copet sebenarnya. Jadi high risk. Lalu lanjut SRTG juga bisa dimasukin pantauan. SRTG dia, nah seperti ada pola ya, seperti ada ascending triangle kalau lihat yang time frame lebih pendek. Teman-teman bisa buy di daerah sini. 1870 bisa buy cicil berikutnya di 1845. Pasang stop loss di daerah sini 1820. Oke, ini untuk plan SRTG target 1970 2060. Breakout dari 2060, naik sekali SRTG sekali naik kenceng. Ini bisa masukin pantauan juga buat besok. Mungkin saya consider masuk ke Stockpi juga ya SRTG. Lanjut, udah ya, sisanya sektor-sektor komoditas. Saya nggak terlalu lirik banyak saham. Total hari ini cuma 32 watchlist. Good luck buat besok. Kemungkinan saham-saham baja-bajaan, GDST, ISSP, Baja, ini kemungkinan juga besok bisa naik. Tapi itu pantauan sementara dulu. Saya belum masukin. Jadi kita lihat besok aja apakah besok ikut naik atau enggak. Gitu. Bang, itu aja untuk pembahasan saham lumayan panjang, dan saya tetap ingatkan untuk selalu disiplin, jangan sampai lossnya semakin besar. Buat teman-teman khususnya mungkin ini belum saatnya untuk hold sih untuk sekarang ya. Banyak yang merah soalnya, hati-hati juga. Paling itu aja dari saya. Tetap follow the trend. Semoga happy cuan konsisten buat besok. Semoga ISG-nya kondusif juga buat kita trading kan. Itu oke. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.